Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mardatilla. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai regresi kernel. Sebelum kita masuk pada penjelasan materi, saya akan memperkenalkan teman kelompok kami, yaitu ada Aulia Ramadhani dan Uswatun Hasanah. Langsung saja, apa sih regresi kernel? Regresi kernel adalah salah satu teknik estimasi regresi pada data, berbeda dengan regresi linear ataupun polinomial yang didasari pada suatu asumsi berdasarkan distribusi tertentu, misal residual yang distribusi normal. Regresi kernel tidak mempunyai asumsi berdasar distribusi tertentu untuk mengestimasi fungsi regresinya. Inilah mengapa regresi kernel termasuk ke dalam jenis regresi non-parametrik. Selanjutnya itu fungsi regresi kernel. Fungsi kernel dinotasikan dengan K dalam kurung T, di mana merupakan suatu fungsi yang pada pemanfaatannya diberlakukan pada setiap titik data. Fungsi ini mempunyai tiga sifat, yaitu yang pertama K dalam kurung T untuk semua T, B. Integral min ta hingga sampai ta hingga K dalam kurung T sama dengan 1. Yang ketiga K dalam kurung minus T sama dengan K dalam kurung T untuk semua T. Sifatnya simetri. Berikut beberapa fungsi kernel. Yang pertama itu Gaussian dengan bentuk fungsi seperti yang ada pada layar dan contoh plotnya. Nama kedua yaitu kernel normal atau norm. Yang ketiga itu kuadratik, keempat multi kuadratik, kelima spline. Selanjutnya ada Epanechnikov, dan selanjutnya itu ada trikub. Regresi kernel merupakan suatu regresi non-parametrik dengan fungsi kernel. Regresi kernel juga memodelkan data berdasarkan struktur data. Nah, dalam regresi kernel, data yang dipakai biasanya lebih banyak dari regresi parametrik. Regresi kernel juga tidak mempunyai asumsi berdasarkan distribusi tertentu. Baiklah, kita masuk pada bagian Gaussian kernel. Nah, fungsi Gaussian kernel di sini dinotasikan dengan rumus K propto X kecil, X besar sama dengan ekspektasi dari min X kecil dikurang X besar dikuadratkan dibagi dengan 2 propto kuadrat, dengan nilai X besar di sini merupakan pengamatan asli, kemudian X kecil adalah pengamatan asli yang diperkecil ke nilai yang lebih kecil, kemudian untuk propto di sini merupakan bandwidth kernel. Nah, regresi kernel ini adalah teknik statistik non-parametrik untuk menaksir nilai ekspektasi bersyarat dari suatu variabel random. Nah, ekspektasi bersyarat X terhadap ekspektasi bersyarat Y terhadap X dinyatakan dengan simbol Y topi atau Y duga. Nah, adapun nilai duga YJ untuk setiap XJ dapat dihitung dengan formula yang dikemukakan oleh Nedarayawicz 1964 dengan notasi Y topi J sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N YJ YI K propto XJ, X besar I dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N K propto X kecil J, X besar I, di mana X topi J merupakan nilai duga Y pada titik ke J, kemudian K propto X kecil J, X besar I merupakan fungsi kernel untuk X kecil ke J dan X besar ke I. Kemudian untuk YI di sini merupakan nilai pengamatan Y ke I.
langsung saja kita masuk kepada contoh. Nah, di sini kita memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan Y dengan nilainya masing-masing. Adapun jika variabel ini diplotkan menjadi scatter plot, dapat ditampilkan seperti gambar di samping. Next, kemudian kita asumsikan nilai alfa di sini sama dengan 0,5, nilai A sama dengan 0,5, sehingga kita bisa menghitung nilai-nilai sebagai berikut. Nah, di sini untuk X kecil, kita menggunakan pertama-tama kita menggunakan X kecil 0 dan X besar 1, sehingga diperoleh nilai K yaitu 0,13534. Kemudian jika kita menggunakan nilai X kecil sama dengan 0,1 dan X besar sama dengan 1, maka akan diperoleh nilai 0,19790. Nah, perhitungan kemudian dilanjutkan untuk angka-angka selanjutnya, seperti ditampilkan pada tabel di samping. Kemudian, hasil dari perhitungan tersebut akan dimasukkan atau akan diplotting seperti pada plot ini. Kemudian, di sini kita menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk menghitung setiap nilai untuk menghitung setiap nilai X. Di sini ada X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, untuk titik pengamatan XI yang lain, dikarenakan titik pengamatan berada di antara 1 sampai dengan 5.1, maka dihitung nilai X kecil I antara 0 sampai dengan 6. Kemudian hasilnya seperti ditampilkan pada gambar berikut ini. Lanjut. Nah, ini adalah hasil plot dari perhitungan data-data sebelumnya, dari data-data tadi. Kemudian selanjutnya yaitu nilai duga YJ untuk setiap XY dapat dihitung dengan formula nada raya Wheatstone. Ini adalah hasil perhitungan dari nada raya Wheatstone dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, kemudian setelah melakukan perhitungan nada raya Wheatstone tersebut, kita menghitung nilai error dari nilai 2Y terhadap nilai Y pada pengamatan asli, kemudian hitung sum square errornya. Nah, sum square error yang didapatkan dari data tersebut yaitu 28,00055. Nah, dari analisis regresi kernel dilakukan atau dibuat sebuah plot antara Y duga dengan X-nya. Nah, adapun plotting yang dihasilkan dari regresi kernel yang kita lakukan tadi yaitu seperti ditampakkan pada gambar di layar. Kemudian dari plot di atas terlihat bahwa garis yang dibentuk oleh fungsi kernel cukup bisa memodelkan data dengan baik. Nah, nilai sum square error yang cukup besar kemungkinan disebabkan oleh penentuan bandwidth yang kurang tepat. Nah, pada Microsoft Excel, bandwidth ditentukan atau diuji trial and error. Artinya, nilai bandwidth di sini dapat berganti-ganti. Nah, sebagai contoh, kami akan menampil ini adalah beberapa nilai bandwidth jika diubah. Nah, dari keempat plot ini dapat dijelaskan bahwa dengan nilai bandwidth yang berbeda akan menghasilkan garis regresi yang berbeda pula. Semakin kecil bandwidth,
akan menghasilkan garis regresi yang semakin kaku. Begitupun sebaliknya, semakin besar bandwidth-nya, maka akan menghasilkan garis regresi yang semakin mulus pula. Kita masuk pada R-nya. Nah, di sini kita harus mendownload library NP terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang belum mendownload library NP, tenang saja, kita bisa download di menu package, kemudian install. Nah, karena di sini saya sudah download, jadi langsung saja saya run. Nah, di sini kita menggunakan data dari CPS 71. Kita run. Nah, datanya bisa kita lihat pada, nah di sini ini data yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya kita run pada syntax plotnya. Nah, di sini menghasilkan output seperti ini. Nah, pada syntax plot ini bertujuan untuk membuat plot dari variabel logwake terhadap variabel x dengan label x yaitu x dan yaitu logwake. Nah, pada plot ini akan memvisualisasikan hubungan antara usia dan gaji. Nah, di sini usia itu X dan gaji itu logwake. Oke, selanjutnya kita masuk pada model par. Nah, model ini memodelkan variabel respon atau logwake sebagai fungsi dari variabel prediktor atau X, serta kuadrat dari X yang ditunjukkan oleh X pangkat 2. Nah, ini. Nah, model ini untuk menemukan hubungan linear antara logwake dan X dengan mempertimbangkan kuadrat usia atau X. Nah, di sini kita run. Nah, di sini kita akan melakukan uji statistiknya dengan sintaks summary pada model par yang tadi kita run. Nah, di sini kita bisa lihat hasil outputnya seperti hasil statistiknya, yaitu ada nilai standar errornya, nilai v-value-nya, dan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada model kedua, yaitu model NP. Nah, model ini digunakan untuk membuat model dengan menggunakan fungsi NP-rate. Yang tadi itu menggunakan fungsi menggunakan fungsi yang ini. Nah, pada model kedua ini menggunakan fungsi NP-rate. Nah, model ini akan memodelkan hubungan antara variabel logwake atau gaji dengan variabel X atau usia. Kita run pada model kedua. Kita run. Nah, selanjutnya kita ingin melihat nilai statistiknya. Jadi kita menggunakan sintaks summary pada model yang tadi. Nah, di sini kita bisa melihat hasil outputnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada sintaks NP-seq test. Nah, pada sintaks ini kita akan melakukan pengujian signifikansi pada model NP. Menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Nah, di sini kita run. Nah, di sini kita bisa menunggu hasil outputnya karena loading ya.
Jadi kita tunggu. Nah, hasilnya muncul seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada plot. Nah, pada plot yang ini kita akan membuat plot dari titik data dengan X-nya itu X dan Y-nya itu log weight. Kita run. Nah, menghasilkan plot seperti ini. Itu kita run. Nah, di sini kita akan menambahkan garis biru pada plot yang sebelumnya. Kan plot yang sebelumnya itu belum ada tanda birunya. Nah, di sini untuk memunculkan tanda biru itu kita gunakan sintaks yang ini. Nah, selanjutnya kita di sini kita akan menambahkan garis berwarna merah. Sekarang, nah di sini untuk memunculkan garis warna merah ini kita menggunakan sintaks yang ini. Nah, baik, kita masuk pada CPS EVA. Nah, di sini kita membuat data baru dengan rentang usia 61 sampai 65. Sekarang datanya bisa kita lihat pada ini. Di sini usianya mulai dari 61 sampai 65. Baik, kita masuk di sintaks selanjutnya. Kita run. Kita langsung saja run dua-duanya. Nah, di sini pada sintaks yang pertama ini, di sini menggunakan model par. Nah, di sini kita menggunakan data baru ya, yang tadi yang rentang usia dari 61 sampai 65. Yang akan digunakan untuk memprediksi dari model ini, model par. Jadi hasil output yang keluar atau hasil prediksi logaritma gaji untuk usia yang diberikan, yaitu ini hasil outputnya yang ini. Nah, kemudian kita ke sintaks terakhir, yaitu menggunakan model NP. Nah, di sini kita menggunakan model NP dengan data yang tadi, data yang baru dari rentan usia 61 sampai 65. Hasil prediksinya antara gaji dan usia yang diberikan itu sebesar ini. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.